pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Ibu Nina di Depok, kita bacakan. Pak Kiai, apakah seorang istri harus tetap taat kepada suami yang tidak menjalankan kewajiban sholat 5 waktu? Ya, ini konsep ketaatan. Dalam Islam itu dibahas. Yang pertama orang tua kepada anak. Yang kedua adalah istri kepada suami. Nah, ini sebetulnya rambu-rambunya jelas kok, ya. Ada dulu di masa Rasulullah, ada orang tua yang memaksa anaknya itu untuk musyrik, keluar dari agama Islam, jangan jadi pembelanya Rasulullah. Itu perintah agama, wa in jahadaka ala antusyrika bi. Mereka memaksa kamu untuk berlaku musyrik kepada saya. Perintah agama itu fala tuti'huma, enggak boleh taat kepada perintah yang jahat, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap hormat cium tangan kepada orang tua. Ini sesuatu yang berbeda. Nah, sama kalau ada suami yang misalnya meninggalkan syariat pokok nih, enggak sholat, enggak puasa, misalnya enggak zakat, ya kan, mampu enggak haji. Nah, istri tetap harus taat. Taat kepada sesuatu yang memang istri harus taat. Misalnya apa? Istrinya disuruh nganterin anaknya sekolah, ngambil rapot, didik, dan nggak boleh gitu. Nah, tetapi kalau diajak untuk bermaksiat bersama, misalnya saya ini kan belum puasa, udahlah kamu nggak usah pakai jilbab, saya malu saja. Nah, itu lain masalah itu. Maka tidak ada kewajiban buat istri untuk taat kepada suami atas perintah yang kemudian memiliki hubungan dengan maksiat kepada Allah. Gitu loh. Clear ya. Pokoknya kalau misalnya berkaitannya sama mengajak ikut serta untuk berbuat kemaksiatan, nggak boleh. Tapi ingat lagi ya, ketika ada salah satu pasangan yang bermaksiat kepada Allah meninggalkan syariat yang pokok, itu tetap koridornya harus sabar. Nggak boleh langsung minta cerai. Nih, wa'mur ahlaka bis sholati. Perintah keluargamu itu untuk diajak sholat. Wastobir alaiha. Sabar ngajaknya. Jangan kemudian mengajukan gugatan cerai. Ini suami kok sudah meninggalkan sholat 2 minggu nih, Pak Hakim. Saya mau minta cerai. Tidak bisa saya bersama dengan orang yang seperti ini. Loh, konsepnya ini bukan sekedar amar ma'ruf gitu loh. Tapi ada rumah tangga, ada anak yang perlu dijaga kedamaiannya, sakinah yang perlu dipertahankan. Maka wa'mur ahlaka bis sholati wastobir. Bukan wasbir. Kalau sabar sebulan. Wastobir tuh sabar-sabarin. Sabar-sabarin sampai tahan. Iya, kan kita tidak pernah tahu. Mungkin ada orang yang treatmentnya 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan berubah menjadi orang yang baik. Kamu tinggalkan, mungkin sudah meninggalkan puasa, meninggalkan anak, meninggalkan tanggung jawab, rumah tangga tercerai berai. Belum tentu juga dia menjadi lebih baik setelah itu. Tapi batasan apa misalnya mungkin dalam rumah tangga sehingga pasangan itu boleh meminta cerai? Ya, kalau ada hal yang sangat prinsip ya. Prinsip secara agama misalnya karena berpisah keyakinan, berbeda keyakinan, atau melakukan maksiat besar kepada Allah, mohon maaf. Misalnya saya lihat di koran tuh ada kejahatan tukar-tukaran istri misalnya. Itu menjadi haram. Tapi di luar itu, alasan yang lebih banyak memperbolehkan tuh sebetulnya alasan cinta. Jadi kalau si istri sudah memandang suami dengan pandangan kebencian, yang kemudian sulit untuk dia menunaikan kewajibannya sebagai istri, melahirkan kebencian terakumulasi menjadi emosi yang berlebihan, disitulah cerai menjadi jalan keluar yang terbaik dalam kondisi yang tidak ideal. Gitu loh. Tapi kalau dia berusaha untuk tetap baik, tetap mempertahankan, ya boleh. Salut sih, luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, agama juga tidak memaksa itu. Karena ini namanya cinta. Makanya unik ya. Kalau nikah itu ada isbatnya. Jadi nikah itu bisa dianggap sah kalau nanti diakui oleh negara. Tapi tidak ada isbat tolak. Ya, orang mengatakan kenapa enggak Pak, untuk demi menjaga rumah tangga supaya suami ini enggak menzalimi istri, bikin aja ketentuan talak itu tidak sah kecuali dilakukan di depan hakim dengan ketentuan sebagai berikut. Loh, ini bukan barang. Kalau saya beli barang saya enggak mau, saya balikin. Tapi kalau sudah tidak ada cinta, kemudian dipaksa untuk tetap hidup bersama di dalam rumah, itu kan yang datang justru azab kan buat kedua-duanya. Maka dikasih jalan seperti itu. Jadi itu ideal.
detailnya terkait hubungan suami istri. Oke, jadi mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Nina ya. Jadi selama kemudian itu tadi ya disabar-sabarin. Iya, Karena itu jadi ladang pahala sebenarnya Pak Kiai. Oh, jadi orang pahala kalau dia bisa menggugah, merubah. Ya, itu banyak kok kisah ada sahabat yang meminta suaminya itu mas kawinnya adalah Islam. Saya nggak mau dinikahin sama kamu, saya nggak mau harta kamu, cuman mau satu, kamu baca syahadat. Masya Allah, Masya Allah. Gitu lah, jadi harus sabar lah. Dan mungkin cara mengingatkannya kan juga yang kadang-kadang tuh mungkin caranya juga ya Pak Kiai ya. Iya. Biasanya suka ngedumel begitu agak susah juga ya. Iya, lihat Rasulullah. Iya. Rasulullah itu satu ketika itu lomba lari sama Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian Aisyah itu kalah gitu, lebih cepat Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bilang nggak usah bersedih lah. Dulu kan kita juga pernah lomba lari, kamu yang menang. Kata Aisyah, kapan Rasulullah menang? Ya dulu. Oh iya ya. Kenapa bisa menang? Waktu dulu kurusan. Nah itu kan nyuruh istri diet ya sebetulnya. Tapi dengan cara yang bermartabat dan halus tanpa menyinggung. Tapi nggak apa-apa kok. Kan gini itu enak lah. Cara seperti itu saya rasa bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa tidak kita lakukan. Masih banyak cara. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa Gapai Kemuliaan, Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana hukumnya melakukan jima ketika istri sudah berhenti haid, tetapi sang istri belum mandi junub? Ya, itu ada khilaf di antara ulama. Jadi ada yang mengatakan hatta yathurna, sampai mereka suci. Jadi kalau sudah suci, kan sering kan kalau istri haid misalnya, sudah suci belum? Sudah, padahal belum mandi, tapi dia tetap mengatakan suci. Ada yang mengatakan boleh. Tapi saya itu ikut guru-guru saya. Ya, dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak boleh, haram. Kenapa? Karena ayat tadi kan nggak berhenti hatta yathurna. Fa idza tatoharna. Tatoharna itu tafa'ala. Ada usaha. Kalau darah berhenti itu kan bukan usahanya perempuan. Memang alamiahnya sudah waktunya berhenti. Tapi kalau mensucikan itu artinya ada usaha. Usaha itu apa? Mandi berarti. Ya. Jadi saya pikir nggak ada salahnya lah mandi dulu, lebih bersih dulu. Kalau orang bertanya, nanti Pak habis keramas lagi. Lo bagus kan ketombenya semakin hilang gitu kan. Nah, karena nggak mau repot kan istri-istri. Nggak mau repot, padahal kan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan gitu. Oke, jadi clear ya. Sebenarnya ada perbedaan, cuman memang kita mengambil pendapat mazhab yang hati-hati loh, karena itu menentukan sah tidaknya sholat juga kemudian. Oke, menarik sekali Pak Kiai. Masih ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.